Di konten Sila kali ini kita akan ngomongin soal program makan bergizi gratis yang memicu keriuhan karena anak-anak banyak yang protes, ada juga yang keracunan, termasuk pembelaan dari Deddy Corbuzier. Cahyadi, sahabat saya, membela makan bergizi gratis. Nah, mari kita bahas di Sila kali ini. Kalau emang lu bener mendapatkan duduk dialog sama Oke, ngingetin aja sebelum gue mulai penjualan tiket Mensrea. Tour gue yang akan jalan April sampai Agustus sudah jalan, 7 kota sudah sold out dan nggak akan buka penjualan tiket lagi, nggak akan ada penambahan pertunjukan atau penambahan kursi. Bogor, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Denpasar, Balikpapan habis semuanya. Yang masih buka penjualan adalah Medan, Palembang, Makassar, dan Jakarta. Jadi silakan disikat tiketnya di mensrea.id. Pengumuman tiket live streaming juga sudah diluncurkan kemarin. Harga tiket live streaming adalah Rp300.000. Penjualan tiketnya mulai 10 Mei 2025 di mensrea.id. Oke, Mensrea adalah pertunjukan gue tentang politik. Kalau nonton Sila, asumsi gue lo suka politik, Mensrea akan cocok buat lo. Baiklah, makan bergizi gratis. Kita recap dikit aja. Makan bergizi gratis mulai dicoba. Baru jalan kalau nggak salah 13 juta porsi dulu rencananya. Nanti akan 2 kali lipat di 6 bulan berikutnya. Kemudian di akhir tahun sekian puluh juta porsi yang akan didistribusikan. Karena ini kan masih awal. Ini benar-benar baru peluncuran pertama. Didistribusi ke sejumlah sekolah. Namanya juga program unggulan ya, udah pasti akan mendapatkan perhatian publik. Ya, sekali lagi, namanya juga program unggulan, udah pasti akan mendapatkan perhatian publik, perhatian media udah pasti. Jadi jangan kaget kalau rame. Itu dulu ya. Jangan kaget kalau rame, jangan sensi kalau nggak berjalan sesuai dengan rencana, jangan sensi kalau misalnya ada yang nggak suka. Wajar kan program unggulan. Kalau nggak siap punya program unggulan, ya begini jadinya ngomel-ngomel. Ya, kalau nggak yakin bisa menahan emosi, ya jangan punya program unggulan, jangan punya program sekalian. Ntar diomelinnya untuk keadaan yang berbeda karena nggak punya program. Tapi namanya juga program unggulan, pasti dipantau sama banyak orang. Nah terus muncullah opini soal makanannya nggak enak. Gue pernah bahas juga di Sila Rekap episode 11. Ada anak perempuan setelah makan, mukanya ngeblank gitu, ditanya, gimana deh, enak nggak? Terus anaknya, enak. Suka nggak? Suka. Apa yang paling enak? Jeruk. Bukan masakannya yang dibahas buat jeruk. Ada yang gue banyak bicaranya, banyak yang suka. Ada juga yang keracunan kabarnya. Nah, seperti yang bisa lo asumsikan, banyak pihak kemudian yang berpendapat dari sisi pendukungnya Pak Prabowo. Masyarakat Indonesia, kan gini ya, kita mah objektif aja, kita apa adanya. Ada masyarakat Indonesia, ada masyarakat kontra Prabowo, ada masyarakat pro Prabowo, udah gitu doang. Biasanya yang ada di sini tuh suka dibilang anak abah, pendukung Ganjar, apapun lah. Tapi intinya ada pendukung Prabowo, ada yang kontra Prabowo, bisa jadi nih ada buzzernya juga, dan ada masyarakat Indonesia, orang-orang yang setelah Pilpres udah nggak pakai atribut pendukung siapa-siapa lagi. Udah lepas, udah jadi rakyat Indonesia. Yang berarti, namanya juga rakyat Indonesia, kalau ada yang bagus gue puji, kalau ada yang jelek gue kritik gitu kurang lebihnya. Nah, bersinggungan nih antara masyarakat Indonesia kontra Prabowo, pro Prabowo, rame. Salah satunya adalah Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier marah-marah lah. Wah, terus udah gitu orang-orang ngerespon terhadap marah-marahnya Deddy Corbuzier. Nah, kita akan ngebahas itu. Namun, soal Deddy Corbuzier mah gampang. Ini kita bahas belakangan dulu aja. Kita akan bahas di Sila, tapi nanti di belakang. Sekarang yang pengen gue bahas adalah soal makan bergizi gratis. Sebelum gue masuk, gue mau bilang bahwa ada begitu banyak bukti yang menyatakan bahwa gue tuh dukung program makan bergizi gratis karena menurut gue bagus. Menurut orang tidak, ya itu pilihannya dia. Namanya juga opini. Masa orang nggak boleh punya opini? Menurut gue bagus
Masa nggak boleh gue punya opini? Gak apa-apa dong, lu sama gue beda. Kalau gue, ada banyak hal yang nggak bisa gue setujuin dari Pak Prabowo. Seperti seorang presiden Republik Indonesia yang ngasih dukungan secara spesifik kepada calon kepala daerah tertentu, di saat dia sendiri bilang nggak mau. Terus seorang presiden Republik Indonesia bilang koruptor dimaafin kalau misalnya dia balikin duit korupsinya dan dibantu biar balikin bisa diam-diam. Gue nggak bisa setuju itu. Ya. Gue juga nggak bisa setuju sama keputusan Pak Prabowo untuk punya kabinet yang besar karena sangat besar kemungkinan itu bagi-bagi jabatan dan permisif, ya, artinya tidak segarang yang kita sangka karena ternyata ya lembek sama tuntutan pendukung-pendukungnya gitu. Sampai banyak banget, paling banyak. Yang lain bisa nahan, yang lain juga pasti banyak serangan kan. Maksudnya bukan serangan, permintaan gitu. Pak Jokowi juga pasti banyak permintaan. Pak SBY juga banyak permintaan. Ya kan, Bu Mega juga pasti banyak permintaan. Tapi postur kementeriannya nggak seperti sekarang. Yang berarti Pak Prabowo nggak bisa nahan gempuran itu. Longgar dia. Ada yang kenceng banget nahan gempuran itu. Kenceng banget. Sampai diturunin sama DPR. Namanya Gus Dur. Gus Dur nggak mau mengakomodir permintaan-permintaan dari partai. Tapi itu cerita lain. Tapi intinya adalah ada banyak juga dari Pak Prabowo yang nggak bisa gue terima dan pasti gue kritik. Tapi program makan bergizi gratis itu penting buat gue. Dan sekali lagi ini mah personal buat gue, emang subjektif. Ada sejumlah alasan. Salah satunya gue ngerasain makan bergizi gratis di sekolah anak-anak gue. Anak gue yang cowok sama yang cewek ini kan dua-duanya sekolah negeri. Di sekolah negeri mereka dapat makan gratis, makan siangnya jam 11. Dapat makan gratis. Nggak disebut makan bergizi gratis, tapi dapat. Orang kan suka, "Bang, di Amerika ada nggak makan gratis?" Ada nggak makan? Ada. Orang-orang ini berusaha untuk kayak nyindir-nyindir gitu, tapi ada. Ada dan nolong. Nolong sekali. Bukan cuma untuk masyarakat miskin. Yang emang ngaku. Jadi waktu itu pernah ngeliat seorang komika ngomongin, tahu nggak, dari kecil tuh gue tahu gue miskin. Gue miskin karena waktu gue kecil ketawa. Waktu gue kecil gue ketawa. Terus gitu terus ngomong gini, you know you're poor ketika lu bangun sengaja disiang-siangin, nahan lapar supaya makan di sekolah karena makan gratis, habis itu lu nggak makan lagi seharian. Orang yang nggak punya duit itu kepake banget itu. Makan bergizi gratis, kepake banget tuh mereka. Ditahan-tahan, dia makan cuman itu udah kayak intermittent mereka tuh. Ditahan-tahan untuk dapat itu. Tapi sekali lagi, seperti yang gue bilang, bukan cuman itu. Gue aja, seorang imigran yang masih pakai duit rupiah, yang kemudian gue bawa ke Amerika nilainya turun setengah, yang pengen berhemat semaksimal mungkin, kebantu banget dengan anak-anak nggak makan siang di rumah. Jadi yang gue sama Mila pikirin adalah makan malam. Walaupun Selasa dan Kamis Dipo nggak dapat makan siang di sekolahnya, jadi gue tetap nyiapin. Tapi lebih enak karena cuman Dipo doang gitu yang mesti kita pikirin. Tapi salah satu alasannya juga adalah karena gizi anak itu isu yang dekat sekali sama gue. Pasti lo tahu bahwa di tahun 2021 gue bikin pertunjukan judulnya ternyata ini sebabnya, di mana gue punya joke tentang stunting. Joke tersebut kemudian jadi rame dan ada banyak orang yang peduli dengan isu ini bilang bahwa materi stand up gue tuh ngebantu mereka melakukan sosialisasi. Tapi sebelum itu, stunting itu udah sering gue angkat, udah sering gue bahas. Bukan spesifik anak kurang gizi ya, kita ngomongin stunting yang berarti faktornya di dalam kandungan ibunya dan 1000 hari pertama. Itu tuh udah sering gue bahas. Gue omongin bahwa ada banyak anak di Indonesia yang stunting, dalam arti kata asupan gizinya dia waktu masih dalam kandungan ibunya kurang. Asupan gizinya ketika dia keluar di 1000 hari pertamanya juga kurang. Padahal di 1000 hari pertama ketika ada gizi masuk ke anak, ya 1000 hari pertama bayi lahir nih, ketika gizi masuk ke si bayi ini, itu tuh semuanya dipakai untuk
organ-organ vital, pertumbuhan organ-organ vital, jantung, paru-paru, usus, pankreas, otak dan segala macam. Kemudian kalau masih ada sisa gizi dipakai untuk bertumbuh, untuk numbuh. Makanya salah satu ciri anak yang stunting adalah pertumbuhannya stunted gitu atau terhambat gitu. Kan di kartu bayi itu kan ada lingkar pala, panjang tubuh bayinya. Itu kan untuk mengukur apakah pertumbuhannya sesuai atau tidak gitu. Harusnya di umur sekian bulan lingkar palanya segini, panjangnya segini gitu kurang lebihnya. Terus diukur tuh. Nah kalau stunting tuh karena gizinya nggak cukup, habis dipakai untuk bikin organ, nggak cukup gizi untuk numbuh tuh. Nah itu pun kalau sisa masih ada sisa gizi dipakai untuk pertumbuhan otak dan kemampuan berbahasa. Disinilah kenapa gue bilang ada banyak sekali anak-anak di Indonesia dan memang bener banyak angkanya tuh kalau nggak salah tahun 2000, gue lupa angka terkininya pernah gue bahas juga soalnya, tapi angka 2018 itu sekitar 38% anak Indonesia itu stunting, 38% loh. Banyak itu. Sekarang udah jadi remaja-remaja yang nggak punya kemampuan berbahasa, nggak punya kemampuan logika, punya internet lagi, sulit. Ini isu yang deket banget sama gue, gizi pada anak. Dan gue ngelihat langsung anak stunting di depan gue. Waktu itu gue lagi di NTT. Gue saat itu adalah gue ke situ revitalisasi Posyandu. Jadi gue datang ke Kupang terus gue ke sebuah desa tapi gue lupa nama desanya. Revitalisasi Posyandunya itu menyediakan fasilitas-fasilitas baru, fasilitas tambahan, fasilitas kan banyak yang udah usang gitu. Bahkan ada banyak posyandu tuh nggak punya kartu ibu dan anak, jadi nggak tahu harusnya umur segini tuh umurnya berapa, lingkar palanya berapa dan panjangnya berapa tuh nggak tahu. Terus gue datang ke situ, gue ngeliat kondisi posyandunya memang ini kelihatan sekali sangat butuh untuk dipugar, sangat butuh untuk dibantu. Terus di depan posyandunya ada seorang ibu, ibunya aja terlihat kecil di gue. Lebih kecil lagi anak yang dia pegang. Ini adalah tahun 2008 kalau gue nggak salah, atau 2007. Dipo lahir 2007. Terus sebagai artis kan basa-basi ya sama si ibunya. Gue pikir dia baru punya bayi. Gue tanya, umurnya berapa? Jawaban si ibu mengejutkan gue. Karena anak itu lebih tua daripada Dipo, tapi badannya jauh lebih kecil. Kita tahu kenapa. Inilah kondisi stunting. Anaknya aja kelihatan capek. Anaknya itu kelihatan capek. Kayak tersengal-sengal capek. Gitu. Sayu dan segala macam. Ibunya juga kelihatan khawatir sekali dengan anaknya. Lalu, ibu itu menggumamkan sesuatu. Berulang-ulang. Dia lihat anaknya, dia bilang, Auneko. Gila gue merinding. Auneko. Terus gue tanya kan, sama ada kayak LO-nya gue orang setempat, warga setempat. Gue tanya, Auneko artinya apa? Terus dia bilang, aku sayang kamu. Nangis gue. Nangis. Momen itu mengingatkan gue bahwa sebagai orang tua kita pengen ngasih semuanya untuk anak-anak kita. Semua yang terbaik. Kesehatan yang terbaik, pendidikan yang terbaik, fasilitas yang terbaik. Kita pengen ngasih semua yang terbaik. Tapi ketika itu gak bisa kita beri, terakhir yang kita bisa beri adalah rasa sayang. Setidaknya itu yang kita bisa kasih. Aku sayang kamu. Aku sayang kamu. Auneko. Ngebekas banget di diri gue. Sampai dengan hari ini. Makanya menurut gue, ketika pemerintah campur tangan untuk memastikan anak-anak punya makanan bergizi, sekali lagi ini program makan bergizi gratis kan juga pada ibunya ya, yang kalau menurut tim sesnya, yang gue ajak ngobrol langsung di program Jangan Golput Panji, bisa lo tonton, untuk ibu tuh dikirim ke puskesmas, didistribusinya ke puskesmas, untuk ibu hamil. Untuk anak-anak ke sekolah. Ketika gue ngelihat ada inisiatif pemerintah untuk campur tangan dalam memastikan gizi anak itu didapatkan, gue tuh dukung. Dan bukan cuma gue, anak gue Shira juga dukung. Di video
gua dan Syira jawabin pertanyaan penonton, Syira kan ngikutin politik Indonesia dan nggak setuju Pak Prabowo. Tapi ketika dikasih tahu Pak Prabowo tuh punya program makan siang gratis, dia bergumam dan lu bisa tonton di video tersebut, dia bilang, oh, first thing he did right. Orang, ini anak remaja kecil ini yang nggak suka sama presidennya aja, ketika ngeliat program itu, dia aja bilang, akhirnya ada satu hal yang bagus. Dia indikasi bahwa itu adalah bagus gitu. Karena menurut gua, tentu kan kita berharap semua orang tua bisa ngasih anaknya makanan bergizi. Tentu, pengen kita. Tapi kan, apa kita bisa nuntut orang tua? Ayo dong, lu harus dong. Apa kita bisa? Nggak bisa juga. Bukan cuma orang tua ini nggak semuanya dilengkapi kemampuan untuk jadi orang tua. Belum tentu dilengkapi kemauan untuk jadi orang tua. Tapi juga ada banyak kendala-kendala lain. Kita nggak usah ngomongin faktor ekonomi deh. Gue ngerti kok rasanya mikirin, besok makan apa ya? Besok masak apa ya? Buka kulkas terus ngeliat, tuh gak ada sayur lagi hari ini. Belanja deh gitu. Gue tuh tahu. Gue tahu bahwa ada banyak orang tua menukar kualitas dengan kuantitas. Kuantitas sudah kata bukan sekali nyobanya, tapi mikir panjang gitu. Mikir keberlanjutan. Mikir yang gampang aja. Emang enak untuk kita mikirin makanan bergizi kalau kita cuma mikir sekali, 2 kali. Lalu pikir 5 kali seminggu, 4 minggu sebulan, sepanjang tahun, dari anak itu SD sampai anak itu SMP lah, katakanlah. 9 tahun tuh, mikirin, nggak gampang. Makanya gue ngerti ketika ada orang tua yang biar gampang nugget, biar gampang sosis, biar gampang mie. Ngerti tuh gue. Mending kalau mie ada telurnya ya, sama ada sawinya. Mie aja, mie aja. Mie yang kalau misalkan masuk ke kotak makanan masih gini, glek, mie-nya kotak. Dimakannya kayak makan steak. Di kotak bentuknya. Jadi gue ngerti. Tapi kan ujung-ujungnya kan gizinya mana kan gitu. Sehingga menurut gue, mendingan pemerintah yang turun tangan. Pemerintah yang campur tangan. Ini namanya political will. Keinginan pemerintah untuk membuat sebuah kebijakan di aspek-aspek tertentu. Kemauan politik gitu, menurut gue. Karena sekali lagi, tentu kita bisa berharap kepada orang tua, tapi nuntut orang tua kan nggak bisa. Tapi kita bisa nuntut pemerintah dong. Kalau pemerintah bikin itu sebagai programnya, bisa kita marahin dong. Bisa kita tuntut dong. Bisa kita awasi dong. Bisa kita omel-omelin dong. Bisa. Nah, itulah kenapa gua mendukung dan berharap program ini jalan terus. Program ini mahal. Gue tahu program ini mahal. Tapi menurut gue ya gitu. Lu mau yang jadi legacy lu nih apa nih? Ya kan? Tapi pertanyaannya, walaupun gue ngedukung, boleh nggak orang ngekritik program makan bergizi gratis? Boleh. Boleh nggak orang nyela-nyela program makan bergizi gratis? Boleh. Boleh nggak orang ngetawain program bergizi gratis? Boleh. Cuman, kalau gue lebih seneng ngetawain sebuah program pemerintah bukan karena dia gagal, tapi karena dia tolol. Kalau programnya bagus, gue dukung. Gagal pun gue dukung. Kenapa? Karena bagus. Jangan, kalau gue nggak mau nyela-nyela atau ngetawain program hanya karena dia gagal. Kalau tolol gue ketawain. Contoh, program makan bergizi gratis, bagus. Lapor Mas Wapres, tolol. Namun, Mas Wapres ini waktu itu di sebuah gereja di depan para remaja pernah bilang bahwa fokusnya pemerintahnya Pak Prabowo, yang dia juga akan bantu kerjakan, adalah peningkatan kualitas masyarakat dengan pemberian pendidikan yang bagus. Kemudian ada program di mana mereka akan ngirimin anak muda Indonesia ke luar negeri. Bagus. Ya kan, jadi kita bisa bedain mana yang bagus, mana yang tolol. Yang tolol lu ketawain, yang bagus lu dukung. Jangan lu ketawain kalau program itu gagal. Kenapa? Namanya juga program baru.
apapun yang baru, pasti banyak salahnya, pasti banyak tololnya. Makanannya nggak enak, pasti gue jamin. Yakin gue, yakin. Nggak enak, yakin gue. Di luar bahwa, gini ya, mungkin nggak sebuah program makan bergizi gratis itu nggak enak? Mungkin, karena selera orang beda-beda. Ada anak yang bilang nggak enak, ada anak yang bilang enak. Mau ngomong apa namanya juga selera. Terus yang kedua, mungkin nggak ada anak bilang nggak suka makan bergizi gratis? Mungkin, karena mungkin mereka, seperti yang tadi gue cerita, terbiasa makan sosis, terbiasa makan mie, terbiasa makan nugget, ya jelas lah yang kayak gitu lebih enak. Biasa makan ciki, biasa lebih enak. Dikasih makan bergizi, dikasih sawi, dikasih brokoli, nggak suka. Wortel, nggak suka. Bisa aja. Bayam, nggak suka. Wajar aja. Atau, mungkin nggak anak-anak nggak suka makan bergizi gratis? Mungkin aja. Kalau emang yang masak nggak bagus. Kan kita nggak tahu. Baru juga pertama kali ngeluncurin. Kan mesti dievaluasi. Yang masak dievaluasi. Cara penunjukan yang masak mesti dievaluasi. Kan gue bilang, mulai dulu aja, lalu bikin yang lebih baik. Itu konteksnya bukan cuma di karya. Itu jadi program pemerintah. Jangan diserang kalau dia gagal. Mau berhasil ya pasti lewat gagal mulu. Lu serang kalau dia tolol. Program tolol. Nah lu serang deh tuh, lu ketawain. Bukan dijadiin joke ya. Kalau jadiin joke, semua yang lucu gue jadiin joke. Kegagalan pun gue jadiin joke. Tapi ini kan for the sake of nothing gitu. Cuman nyela-nyela dan gak mau mendukung gitu. Banyak orang gak mau mendukung karena programnya gagal. Lu gak dukung karena programnya jelek, karena programnya tolol. Karena kemampuan kita untuk menilai seorang presiden dengan objektif itu akan menentukan arah bangsa kita. Karena gue selalu bilang kan, kalau kitanya sebagai sebuah masyarakat itu naik semuanya levelnya dalam berdemokrasi, akan tercitra dalam politiknya juga. A rising tide raise all ships. Air pasang akan ngangkat semua kapal. Kitanya lebih baik, politiknya juga jadi lebih baik gitu. Kayak contohnya, Pak Jokowi misalnya, ada banyak hal yang Pak Jokowi lakukan yang kita bisa kritisi gitu ya. Tapi adalah programnya Pak Jokowi untuk digitalisasi data pemerintahan, satu peta Indonesia, satu data Indonesia, itu tuh Pak Jokowi, itu bagus banget. Sehingga kementerian datanya nggak beda-beda sendiri-sendiri, ngeblank gitu, beda kok nggak nyambung ya. Semuanya satu data aja, lu juga butuh data yang sama kan? Satu data aja biar sama gitu. Bagus itu programnya Pak Jokowi. Ada program yang jelek? Pasti ada. Lebih ada lagi programnya bagus, realisasinya jahat itu ya, bukan realisasinya jelek ya, realisasinya jahat. Tahu bisa bedain nggak realisasinya jahat? Kayak, tapi ini jadi panjang, kayak PSN. Ya, kapan-kapan kita bahas itu. Tapi Pak SBY gitu misalnya. BPJS. Ada banyak hal dari Pak SBY yang kita bisa kritisi, tapi buat gua BPJS bagus. Perlu dicatat bahwa BPJS tidak akan ada kalau nggak ada duluan SJSN yang ada di periodenya Bu Mega. Bu Mega, pemerintahan Bu Mega itu yang melahirkan SJSN. Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tanpa sistemnya, nggak akan ada BPJS, badannya, penyelenggara jaminan sosial, BPJS. Ya, nggak akan ada. Ini susahnya bukan main. Orang pada ngetawain, mana si Panji ngomong BPJS, bagus gila. Lu tahu nggak rumah sakit itu banyak yang dihutangin sama pemerintah? Tahu gua, tapi pertanyaannya, bagus nggak niat dari program tersebut? Kalau bagus, berarti kita dukung. Bahwa dia banyak salahnya, itu kan proses. Mulai dulu aja, lalu bikin yang lebih baik. Proses Pak SBY untuk memperbaiki mungkin terganggu karena 2 periode selesai, masuk Pak Jokowi. Mungkin sama, mungkin beda, gue nggak tahu. Pak Jokowi selesai, masuk Pak Prabowo. Mungkin sama, mungkin beda, gue juga nggak tahu. Tapi BPJS, buat gue yang datang dari Pita Kuning, Yayasan Kanker Anak, gue inget zaman-zaman belum ada BPJS, ada banyak sekali obat untuk kanker yang nggak di cover sama Jamkesmas gitu misalnya. Sehingga ada banyak sekali orang tua nih mikirin caranya gimana cara gue bisa bawa obat ini dari Singapura, karena obatnya nggak ada di sini. Sejak ada BPJS, pembiayaan anak-anak kanker di rumah sakit Indonesia jadi jauh lebih mudah. Kenapa? Karena di cover sama BPJS. Itu pun mereka kadang-kadang nggak bisa bayar preminya, akhirnya ditutupin sama Pita Kuning. Tapi terbantu banget. Ada berantakannya? Ada, gue yakin. Pasti rumah sakit pada ngomel. Tapi kan kalau kita tahu sebenarnya manfaatnya bagus,
masalah-masalah yang ada diperbaiki, kegagalan-kegagalan ada diperbaiki, bukan programnya dihilangkan. Sama kayak internet. Internet bagus nggak? Bagus. Tapi ada tuh tutorial untuk bunuh diri di situ. Ada tutorial untuk bikin bom. Ada orang mau bikin bom ngerakit, dia nyarinya dari YouTube. Ada banyak konten-konten negatif, bokep dan segala macamnya. Ya tapi masa mau dihilangin internet? Kan enggak. Gitu loh, sama program makan bergizi gratis. Ada yang keracunan nggak? Yakin gue ada yang keracunan. Pasti. Gue nggak kaget. Bukan karena gue suzon, emang mereka sengaja niatin. Karena emang penyelenggaranya belum beres gitu. Ini setelah jalan nih, pasti dievaluasi. Kenapa tuh kemarin ada yang keracunan? Pelajari. Salah siapa? Jangan-jangan emang cara masaknya salah, cara masaknya nggak bersih, bahan-bahannya nggak jelas, mungkin. Siapapun yang masak itu, cabut, ganti sama yang lain. Gue nggak kaget kalau emang ada yang keracunan. Tapi kalau karena kegagalan-kegagalan dalam mencoba melakukan sesuatu yang baru, jadi alasan untuk lu nggak mencoba melakukan sesuatu yang baru, nggak maju Indonesia. Gimana mau maju kalau kita cuma ngelakuin apa yang sudah pernah dilakuin? BPJS itu saking bagusnya, psikolog itu di cover sama BPJS lu. Dengan catatan di puskesmas wilayah lu itu ada psikiaternya, ada psikolognya. Kalau di puskesmas lu ada psikolog, bahkan kalau di puskesmas lu ada psikiater, itu di cover sama BPJS. Cuman memang nggak semuanya, tapi ada, banyak yang nggak tahu ini. Bang, psikolog mahal bang. Lu punya BPJS kan? Coba cek puskesmas terdekat lu. Kalau ada, lu nggak bayar, udah di cover sama BPJS. Bagus nggak? Bagus. Ada jeleknya? Ada. Apakah jeleknya dan gagalnya itu membuat lu jadi alasan untuk kita ngebongkar dan menghentikan BPJS? Ya jangan juga. DP 0 deh. Orang pada ngetawain kan karena gagal kan. Tapi kan pertanyaannya, perlu nggak? DP 0 ini perlu nggak? Gue pernah bahas, 1 jam lebih gue bikin. Judulnya DP 0 besar. Ngomongin realisasinya 0 besar. Gagal. Granted. Fix. Nggak jalan sesuai dengan rencana mereka. Tapi pertanyaannya, emang lu nggak mau ada campur tangan pemerintah atau pemerintah daerah untuk menentukan harga perumahan komersil? Bukan harga perumahan rakyat. Bukan yang dibangun sama Pemda. Bukan yang dibangun sama pemerintah pusat ya. Kan mereka kan bangun rumah rakyat kan. Bukan yang itu. Itu mah nggak mencukupi semuanya. Plus lu juga emang mau tinggal di situ nggak kan? Emang lu nggak mau pemerintah turun tangan untuk punya peluang untuk nahan harga rumah? Karena nggak bisa punya rumah kan? Kita kan kesel kan ketika disalahin. Lu sih beli kopi mulu. Jadi lu nggak bisa punya rumah. Lah, gua mah nggak bisa punya rumah bukan karena gue minum kopi mulu, tapi karena Senin harga naik. Karena rumah dijadiin instrumen investasi, harganya naik mulu, nggak kekejar gue. Emang lu nggak mau pemerintah campur tangan dengan bilang, udah lu nggak usah punya DP, nggak usah bayar DP, lu langsung nyicil, enteng nggak? Enteng kan? Buat lu kan berat untuk ngumpulin DP-nya kan? Down payment itu berat banget kan? Emang lu nggak mau ada pemerintah bilang, oke, ini kesampingkan, pemerintah provinsi perannya jadi penjamin. Gua yang jamin bahwa lu akan mampu. Karena pemerintahnya mastiin KTP lu KTP di Jakarta, kerjaan lu dan segala macam pastiin nih, oke, gua penjamin lu, nggak usah pakai DP. Emang lu nggak mau? Mau kan? Tapi itu gagal. Ya gagal karena belum pernah ngelakuin itu. Sampai dengan hari ini, pemerintah pusat masih nggak mau ganti undang-undang yang membuat pemerintah bisa campur tangan dalam penentuan harga perumahan komersil. Harus turun tangan, harus ada keberpihakan politik, harus ada political will. Sebagaimana political will dalam pemberian makanan bergizi untuk anak. Jangan berhenti ngasih dukungan kepada program pemerintah ketika lu ngelihat program itu gagal. Berhenti ngasih dukungan kalau lu ngelihat program itu tolol. Kalau itu bagus, kalau itu perlu, kalau lu tahu itu ada manfaatnya untuk kita semua, ketika dia gagal, dukung aja. Mulai dulu aja, lalu bikin yang lebih baik. Kalau enggak akan bertumbuh. Kalau kita setiap kali gagal mentok dan nggak mau mencoba sesuatu yang baru, nggak maju jadi sebuah bangsa. Begitulah Deddy Corbuzier caranya menunjukkan dukungan terhadap makan siang atau makan bergizi gratis. Jangan yang kayak sekarang kita ngomongin Deddy Corbuzier, gue sampai nyatet poin-poinnya. Karena poin-poin ini ada poin yang Deddy nggak salah
banyak poin yang Deddy salah menurut gue. Kan dia bikin video, dia ada beberapa video. Dan ada komen juga yang di-highlight sama orang. Pertama dia bikin video. Orang pada bingung gitu, dia bikin video telanjang dada. Padahal dia sering bikin video telanjang dada. Kan dia kan abang-abangan dia kan The Rock, jadi sama kelakuannya pasti. Mereka pernah ketemu lagi, lucu banget dah. Ada videonya di YouTube. Tapi dia di video ngomong gini, dia ngomongin soal anak-anak yang bilang makanannya kurang enak. Terus dia bilang gini, kurang enak, pala lu PA. Kenapa lucu ya? Kurang enak, pala lu PA. Gue juga kan bilang ya, bahwa anak-anak tuh banyak yang bilang makanannya nggak enak. Tapi gue nggak bilang mereka PA. Anak orang gue bilang PA. Bangsat. Jadi belum pernah ketemu aja sama orang yang badannya lebih gede daripada dia. Dan tersinggung karena ada yang disebut PA. Gede banget nih orang kata Deddy. Gue mah nggak berani nyebut anak orang PA. Dia berani sih. Pertama-tama, gue tahu kenapa dia ngomong kayak gitu. Karena dia, lu tahu gak sih marah-marah lucu? Tahu gak? Marah-marah lucu. Kan banyak tuh marah-marah lucu. Rigen marah-marah lucu. Gue kadang-kadang katanya marah-marahnya lucu. Nah itu sih Deddy niatnya tuh pengen marah-marah lucu. Dan memang lucu menurut gue. Gue harus jujur menurut gue. Kurang enak pala lu PA. Lucu banget. Kurang enak pala lu PA. Cuman ini tuh salah satu contoh lebih ke siapa yang ngomong daripada apa yang diomongin kan. Orangnya emang udah keburu gak suka sama Deddy Corbuzier dan ya tidak bisa disalahkan juga mereka gak suka sama Deddy Corbuzier. Orangnya aneh emang kadang-kadang. Ini kan lagi naik soal, dia lagi naik soal dia pakai nama Alvin Lim yang udah meninggal, almarhum, di thumbnail, padahal diomonginnya cuma dikit. Anaknya Alvin Lim marah-marah. Teteh, saya setuju dengan Anda marah-marah sama Deddy Corbuzier. Saya setuju karena saya juga korbannya. Si anjing itu pernah bikin thumbnail waktu saya ngobrol sama dia di YouTube dia. Si anjing itu pernah bikin thumbnail, ada saya lagi tidur. Saya lagi tiduran karena saya ketawa, by the way. Saya ketawa sampai jatuh. Saking lucunya tuh obrolan kami. Saya ketawa sampai jatuh. Tulisannya, penghina K-pop ini pingsan di studio. Udah mah gue gak ngomong menghina K-pop sama sekali. Gue juga gak pingsan. Emang gila lu Deddy Corbuzier, bangke nih orang. Jadi teteh anak yang almarhum Alvin Lim turut berduka. Saya setuju sama Anda. Tapi itu ada juga gini, yang dia nanyain cewek masih perawan atau enggak. Gue gak tau ya, gue sih berprediksi kayaknya dia udah janjian. Tapi kalau dilihat dari responnya Livi Renata sih kayaknya enggak ya. Dan kalaupun dia janjian, ngapain janjian nanyain perawan atau enggak? Aneh banget tuh, bikin jelek nama orang botak aja dia. Oke, jadi banyak yang emang udah gak suka sama dia, sehingga dia ngomong apa juga. Kalau itu yang ngomong Rigen, mungkin respon orang gak kayak gitu. Tapi karena Deddy Corbuzier, jatuhnya kayak gitu. Jadi ada satu. Nah terus yang kedua, ini argumen paling, salah satu yang paling aneh dari dia. Dia bilang gini, anak gue Aska. Lucu banget. Lucu banget ya, tapi yang gini tuh dia gak berniat untuk lucu. Anak gue Aska dikasih makan box. Terus dia bilang, pokoknya lu makan, kalau lu bilang gak enak, gue tabok. Nah, di sini ini poin yang penting. Banyak orang yang salah nangkep, dia pikir Deddy mau nabok anak orang. Enggak. Deddy mau nabok Aska. Kalau Aska bilang makanannya gak enak. Dia kan bilang, wah kalau lu berani nabok anak gue sih gue tampol lu. Gitu kan katanya. Padahal di kalimat itu, Deddy gak bilang mau nampol anak orang, dia mau nampol Aska. Kalau Aska bilang nggak enak. Lucunya ada netizen yang nemuin Aska makan tahu gejrot bilang nggak enak. Lucu banget lagi. Lucu banget. Nah, yang paling aneh dari argumen dia adalah, intinya gini, anak gue aja dikasih nasi kotak makan. Ente komplain. Emang ente sekaya apa? Nah ini nih bagian yang paling lucu dari argumennya Deddy Corbuzier. Itu kayak ngomong ke seseorang, ada orang bilang, Ebel gak lucu ya? Terus dia dibilang, Aska aja suka sama Dustin Tiffany?
Sekaya apa lu? Bilang Ebel nggak lucu. Hubungannya apa? Namanya juga selera, kenapa jadi bawa-bawa kekayaan? Orang miskin sama orang kaya, ya beda-beda seleranya. Ya kalau misalkan Aska suka sama Dustin Tiffany, bukan berarti orang yang miskin kemudian harus ngikut selera orang kaya. Itu argumen yang aneh banget. Terus ada satu argumen juga ya, jadi di kolom komentar tuh ada yang komen, gimana dengan yang keracunan om? Terus dia bilang, keracunan gimana? Gue pernah makan steak 6 juta juga keracunan. Hubungannya, hubungannya apa Cahyadi? Botak kocak hubungannya apa anjing? Kelakuan lu kayak orang baru kaya dah, bingung gue. Dari omong-omongan lu, kan lu udah kaya dari lama, bingung gue. Kelakuan lu kayak baru kaya kemarin. Semua dikaitin sama kekayaan. Aneh banget. Keracunan gimana? Gue pernah makan steak 6 juta juga keracunan. Hubungannya apa? Gue ngerti sebagai public speaker ya, dan sebagai seseorang yang ngajar public speaking, gue tuh tahu maksud yang dia ucap. Jadi kan kadang-kadang kita mesti nangkap apa yang dimaksud, bukan apa yang diucap. Dia ngucapnya kan, gue pernah makan steak 6 juta masih lucu. Yang diucapkan, gue pernah makan steak 6 juta. Aduh, taruh. Aduh anjing, goblok banget orang ya. Taruh. Gue kan dia ngomongnya, aduh, gila air mata gue. Dia bilang, gue aja pernah makan steak 6 juta juga keracunan. So, gitu kata dia kan. Itu yang dia ucap. Yang dia maksud apa? Yang dia maksud, dia tuh berusaha untuk berargumen bahwa, dan kayaknya di isi kepalanya dia tuh ada soal makanan budgetnya dikurangin dari 50 jadi 40, 30, 20, jadi 10 ribu di kepala dia. Terus kan dia bilang, lu ngebandinginnya sama angka awalnya, ngebandinginnya dari tadinya nggak ada dong gitu. Tapi di situ pun Dedi tuh salah nangkep, jadi kayak istilahnya apa ya, kayaknya istilahnya tuh moving the goalpost gitu. Orang lagi pengen ngegolin di apa, terus dia pindahin, nah apa orang begini, kata lah siapa yang ngomong ini? Itu dia ngomongin argumen yang berbeda sama sekali dari keresahan orang-orang. Nah kayaknya palanya dia tuh soal di makanan 10 ribu, sehingga dia bilang, makanan 6 juta aja bisa keracunan. Jangan kaget kalau makanan yang 10 ribu keracunan, gitu kata dia. Keracunan mau murah, mau mahal tuh keracunan, bukan karena dia murah gitu. Nah itu dia lebih penting, pembahasannya lebih benar. Makanan mau 10 ribu, mau 6 juta juga bisa bikin orang keracunan. So, masa terus lu hentikan gitu kan. Tapi kan poin orang yang nanya kan bukan itu. Ketika ada yang bilang, tapi ini ada yang keracunan, gimana? Ya berarti siapapun yang jadi vendornya, siapapun yang jadi suppliernya, itu yang mesti diperiksa. Udah kan bener. Orang ada yang keracunan, periksa vendornya, hentikan, ganti sama vendor yang baru. Udah gitu jawabannya. Udah cuman gitu. Gimana dengan yang keracunan? Ya udah, cari vendornya, berhentiin, ganti sama yang lain. Udah selesai. Jangan insecure gitu. Jangan, gua aja makan steak 6 juta. Keracunan, so. Tapi yang paling lucu di antara semua itu adalah dia bikin video lagi. Gini ya, gue tuh susah banget ya serius sama Deddy Cahyadi, susah banget. Gue tuh, and I really mean this in a positive way. I really mean this wholeheartedly. Orang tuh banyak yang takut sama Deddy kan. Banyak yang takut karena mungkin badannya gede, terus mukanya gitu kan. Tapi gue setiap kali ngeliat Deddy ketawa mulu. Menurut gue, bahkan ketika dia lagi berusaha nakut-nakutin, dia lucu. Aduh anjing, ketawa mulu gue. Tehnya ada apanya sih? Jadi ngomong gitu, gue diserang sama Basar. Basar pakai S dia. Gue diserang sama Basar.
Terus dia bilang gini, gue diserang buzzer. Ya kalau diserang buzzer ya oke lah. Terus dia bilang gini, tapi kenapa Anda nyerang sambil cari makan? Kelar videonya di situ. Disinilah menurut gue lucu. Karena gini, Cahyadi, karena gue yakin ini pasti nyampe juga di lu. Gue juga sering diserang sama orang. Tapi kita jujur-jujuran aja. Dari mana lu tahu orang ini buzzer sama orang ini emang sebelah malu? Dari mana lu tahu itu buzzer? Nggak tahu kan? Belum tentu. Belum pasti. Tapi tahu nggak yang pasti apa? Yang pasti lu buzzer. Lu kan buzzer, Cahyadi. Ngapain lu maling teriak maling? Kenapa lu bilang, buzzer, kenapa Anda nyerang sambil cari makan? Lah, dia mah belum tentu. Dia bisa aja sebel ngeliat muka lu. Kalau lu mah jelas, lu kan buzzer. Lu emang cari makan. Kenapa lu jadi nunjuk orang lain buzzer? Posisi lu di sana jelas. Lu ngasih dukungan jelas. Lu juga nggak mau sih waktu itu pernah yang rame-rame itu kan lu menghindar. Yang lain pada foto-foto lu nggak ikutan. Tapi kan lu kan jelas posisi lu. Orang waktu lagi masa tenang, lu ngasih panggung sama Pak Prabowo dan kita sudah jelaskan dia waktu itu jawab. Kan gue pernah datang ke video ke YouTube dia ke close the door. Sekarang lama gue nggak close the door, gue datang ke close the door. Terus dia bilang ya karena gue nawarin Anies nggak mau, gue nawarin Ganjar nggak mau, kasarnya Prabowo doang yang mau. Terus gue bilang ya kalau gitu jangan lu iyain dong Prabowo, jadinya kan nggak adil Cahyadi, gue bilang kayak gitu. So itu udah settle. Tapi Cahyadi yang buzzer tuh lu, yang cari makan lu, tapi orang lain lu bilang. Nah, hanya ada satu kemungkinan lain sebenarnya kenapa Cahyadi ngomong gitu. Adalah justru karena dia tahu dia buzzer, dia tahu dia diserang buzzer. Justru karena dia memang buzzer, dia tahu bahwa serangan yang masuk itu memang serangan buzzer. Tapi itu pun kalau emang itu situasinya dan itu adalah alasannya, ya berarti dia ngaku dia buzzer. Kalau emang itu bener, dia udah gak bisa ngeles lagi. Sampai kapanpun orang akan nandain emang ini buzzer, udah selesai. Gelar. Gila gue lama banget gak ketawa sebanyak ini. Itu aja dari gue, makasih udah nonton konten Sila ini. Seperti biasa para member, kalau menurut lo ini bagus untuk dirilis, silahkan kasih tahu rilis. Kalau di voting rilis, gue akan rilis. Kalau enggak, gue akan tahan hanya untuk member. Makasih banyak, thank you, bye. Gue mau makan steak.